daun pandan dibikin ketupat. Semangat belakang ya. Daun pandan dibikin ketupat. Makan dua rasanya lega. Bila salam dijawab dengan semangat, insya Allah semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Gatot Sunu Wibowo. Saya hadir di sini, sebetulnya saya di flyernya ada Pak Bupati. Jadi sebetulnya betul yang disampaikan Pak Kabak Kesra, yang isi itu Pak Jamaluddin. Beres Pak? Jadi Pak Jamaluddin, Ketua LPC LPM PP Muhammadiyah. Beliau ada acara di Ponorogo, di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya di Jawa. Hari ini pun sebetulnya saya ada jadwal, sehingga saya batalkan yang lain. Saya hadir di sini. Alhamdulillah. Karena di sini saya sekaligus nengok Masjid Al-Fatah. Nah, nggak ceritanya pun ya dan ya. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Tulungagung, ada Ustadz Suwono, ada Pak Sekjen, Sekretaris Jenderal PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah Pak Nur Aini. Dan hari ini Abah Trimo juga spesial. Hari ini ada acara penting di Gresik, tapi dibatalkan. Masya Allah. Batalkan di sana dan nanti langsung ke kegiatan selanjutnya untuk membersamai dan bisa dihadir di sini. Alhamdulillah bisa berkunjung ke rumah kiai saya, Pak Kiai Haji Damanduri, dan sering komunikasi dari pimpinan cabang Bandung. 3 tahun yang lalu saya pernah ngisi di Besuki tahun 2022. Mirip seperti ini ya, pakai sound system horror kayak gini ya. Alhamdulillah ini syiarnya sampai PP Muhammadiyah untuk di Bandung dan Besuki. Karena pasang kajang, pasang kursi, pasang terop, pasang sound system. Ini adalah dakwah yang menggembirakan. Yang kami hormati juga pimpinan ranting, pimpinan Aisyah, dan semua pimpinan cabang yang ada di sini. Semoga selalu menggembirakan dakwahnya. Tapi bagaimana masjid ini ramainya seperti Ramadan? Ini mumpung ada Bapak Kesra, saya di Al-Falah Sragen mengke menawi wonten wekdal saya audiensi sama Pak Bupati, saya bikinkan gagasan masjid planner untuk Masjid Tulungagung. Nah, ya, berikan plus ya, sampaikan titip. Karena saya juga sudah kerjasama sama Kota Makassar 3 tahun, dananya luar biasa. Sebetulnya ada dana, tinggal Pak Bupati sama Pak Kabak Kesra saja. Nah, sekalian ada Pak Kabak Kesra gitu ya. Jadi hadir di sini mulai hari ini bagaimana masjid-masjid Tulungagung hidup semua seperti Ramadan. Sepakat? Ya. Didongake ya Pak Kabak Kesra sehat selalu, Pak Bupati sehat selalu. Asalkan dana masjid digelontorkan. Ya. Amin. Ya, pokoknya tetap sehat selalu ya. Baik. Saya Kosnati Ikhwani, sudah ada yang kenal saya? Belum? Ya. MM. Tahu artinya MM? Marbot Masjid. Ya. Bukan register manajemen. Tapi insya Allah tahun ini saya diwisuda jurusan manajemen masjid di Unismu. Hari ini saya juga membawa kader Muhammadiyah, mungkin nggak pernah dikenal, yaitu Mbak Jihan. Silahkan berdiri Mbak Jihan. Nah, Mbak Jihan yang viral di sosial media, beliau dari Meji, nanti mungkin akan memperkenalkan diri. Beliau sudah menseleksi bahasa Arab, bahasa Inggris ke luar negeri ya beliau. Dan saat ini bergabung dengan Masjid Al-Fatah. Ya, nanti biar mungkin perkenalan sambil mungkin memberikan apa ya, perkenalan dan sedikit ada sholawat katanya tadi. Baik, Bapak semuanya. Saya sebetulnya bukan pengalaman di pesantren, Bapak semuanya. Sambil jalan ya, biar di belakang tahu gitu ya. Baik, saya aslinya adalah tukang goreng ayam, bukan ustadz.
Jadi tapi ada yang manggil kiai, ada yang manggil ustadz dan sebagainya, terserah yang manggil. Tapi aslinya itu adalah pedagang ayam. Ya, bisnis saya adalah ayam goreng. Namanya adalah sambal korek. Silakan mampir di Al-Falah, nanti setengah kilo dari Al-Falah itu ada restoran saya. Iya. Rikol. Oh, tapi ya sana Tamanan. Belakangnya BRI. Itu saya lamar tahun 95 ketika saya mau wisuda. 95 saya lamar bulan Juli dan ditolak sama istri saya. Waktu itu. Sebenarnya hari ini saya ajak tapi ingin menikmati suasana Tulungagung. Jadi saya juga sering ke Tulungagung. Atas izin Allah perjalanan 3 tahun saya cari istri, kurang lebih ada 10 wanita dan semuanya nolak saya. Waktu itu akhirnya balik lagi 98, istri saya nunggu calonnya yang diinginkan adalah PNS. Tapi nunggu PNS, tentara, pegawai negeri, polisi, nggak ada yang datang. Maka satu-satunya laki-laki yang pernah hadir dan melamar saya, maka saya diterima karena tidak ada yang lain. Akhirnya saya nikah tahun 98. Ini kisah saya. Kenapa saya juga sering ke Tulungagung. Nah ini mungkin Pak Bupati nanti bisa kerjasama pelatihan manajemen masjid Kabupaten Tulungagung. Mungkin saya ketemu Masjid Al-Munawar atau Masjid Al-Fatah di lantai 2 dianggarkan 5 miliar mboten mungkin. Wong mriki juragan marmer kathah kok. Insya Allah nanti saya siap membantu. Ya, nanti Mbak Jihan sebagai panitianya dan anak-anak muda sebagai pengelolanya. Nah, dari situlah Bapak Ibu semuanya, akhirnya saya nulis buku strategi memakmurkan masjid. Insya Allah tadi sama Ustadz Haji Damanduri akan kolaborasi masjid menjadi pusat pergerakan ekonomi. Mohon doanya bisa kolaborasi, nanti mungkin dicetak di Masjid Al-Fatah. Nah saat ini saya wirawiri dari Al-Falah menuju Al-Fatah. Ya karena saat ini diminta PP. Baik, itu perkenalan. Saat ini saya tanya, infak masjid yang ada di Bandung yang di atas 100 juta 1 bulan, masjid mana? Tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Oh setahun. Kalau nggak 100 juta, mungkin di bawah 50 juta. Nggak ada. Yes. Atau saya tanya, takmir masjidnya yang umurnya di bawah 25 tahun, angkat tangan. Nggak ada. Rata-rata takmirnya yoswane tuwek. Pensiunan, kan? S4. Sepuh, sampun sepuh sangat, sampun sepuh sangat saestu. Betul seperti ini. Ya, baik. Pengen masjid-masjid di Bandung, di Tulungagung maju semua? Siap. Bapak-bapak siap untuk merangkul anak muda? Legowo? Tenane? Biasanya masjid tidak bisa makmur karena memang tidak memberikan kesempatan anak muda hadir di masjid. Masjid Al-Fatah membuka lapangan pekerjaan 39 anak muda. Siap tinggal di Al-Fatah, tidur di Al-Fatah, berkhidmat di Al-Fatah, insya Allah dapat gaji. Sinten awan monggo. Tapi syaratnya yoswone maksimal 25 tahun dan siap tidur di Masjid Al-Fatah 27 jam. Artinya terus-menerus tinggal di sana. Ini yang saya rekrut sudah dapat 3 orang. Nah, monggo nek wonten kader lan putra putrinya. Pertama, karena tidak diberikan ruang pada anak muda, tidak ada kesempatan. Kita sepakat betul, mengapa bar niki anak muda direkrut ngeten. Sepakat ya. Ya. Angkat tangan semuanya, angkat tangan. Semuanya sampai belakang. Sampai belakang. Ya.
Tepuk tangan sebelah kanannya. Saudaraku. Saya kenceng lagi Pak. Unda. Saudaraku. Saya kenceng semangat belakang. Saudaraku. Mulai hari ini. Saya takmir masjid di Bandung memberikan ruang anak muda bergabung dan digaji UMR. Panik orang, pantun ngomong geden. Kira-kira bisa nggak anak muda dikasih kesempatan di masjid? Maka saya mulai di Masjid Al-Fatah. Monggo ibu-ibu yang nggadahi putra putri silakan daftar sebelum saya tutup. Gambar uang 100.000 itu gambarnya apa? Presiden dan wakil presiden yang pakai kopiah. Kalau uang 1.000 pahlawan Pattimura bawa benar. Maka kemarin saya menyampaikan di Al-Fatah, mohon maaf kepada jamaah Masjid Al-Fatah yang sedekah 1.000 dilarang masuk masjid. Karena apa? Bawa pedang, maka yang bawa pedang dilarang masuk. Yang boleh masuk ke masjid yang apa? Pakai kopiah. Pripun minggu ngajeng pengaosanipun sedekah 100.000 sedaya. Dereng wani? Dereng. Berarti mboten kepengin rezeki kaget dari Allah. Sarapan apa? Baik. Saya pernah ada jamaah punya utang 8 miliar di Al-Falah. Angsurannya 200 juta. Apa yang dilakukan? Salah satunya setelah Ramadan, bapak, istri dan anaknya STW. Kenapa STW? Sholat tepat waktu. Bahkan azan belum dikumandangkan, bapak, ibu dan putrane niku sudah hadir di awal. Karena apa? Utangnya kathah. Biasanya nek utangnya kathah niku pengen cedek kalih Gusti Allah. Amargi punya hutang, punya masalah. Masya Allah 5 tahun berjalan istiqomah, ibunya setiap malam WA nih anaknya, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, diteleponin, nak ayo bangun malam nak, ayo kita doakan bapak. Usahanya itu properti kali jualan mobil. Allah perjalankan 5 tahun kemudian bapak tersebut akhirnya hutangnya lunas. Salah satunya adalah STW. Terus nomor kali amaliyahnya bapak tersebut bersedekah kaget. Al-Falah dikasih 2 unit mobil ambulan. Maka saya tadi ngajarin kalau pengen rezeki kaget dari Allah maka harus membuat orang lain kaget. Mengke dilatih. Teng tukang parkir biasanya 2.000 kasih 10.000, 20.000. Ampun malah tengok-tengok mboten tukang parkirnya malah ngegas ditinggal lunga ngindani tukang parkir. Ini mentalnya berarti mental nggak siap menjadi mental kaya. Satu, setelah Ramadan berarti jaga sholat 5 waktunya di masjid. Apalagi bapak-bapak, mengke ibu-ibu pesen bapak atau anak putrane kalau subuhnya tidak di masjid, siapkan bapaknya dikasih daster. Kenapa? Karena laki-laki mesti subuhnya harus di masjid. Ya. Artinya apa? Memotivasi supaya apa? Ya kita semangat untuk
senantiasa menjaga Ramadan itu tidak hanya hidup 1 bulan, tapi Ramadan adalah sepanjang tahun. Good, oh good. Okay, okay. هل نكمل باللغة العربية ولا الإنجليزية? Should we continue in Arabic or English? Or Kalidawir language? Jadi mau lanjut pakai bahasa Arab atau Inggris? Atau bahasa Kalidawir? Bahasa Kalidawir nggih? Oke. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati. Saya Jihan Insyira Zahrani, putri asli Tulungagung. Tapi saya kader Muhammadiyah Jogja. Saya alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah baru saja lulus bulan Desember kemarin, tahun 2025. Mari kita niatkan untuk menyambung rasa, menyambung hati kita kepada Rasulullah SAW, menyampaikan salam kepada beliau. Insya Allah beliau menjawab. Oke, Bismillah. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain wa atyabu minka lam talidin خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. Enten sing gadah hutang mboten saged nyaur, lapor ke masjid. Lapor le, lapor. Iya. Tapi Al-Falah sudah membantu 120 orang terjerat pinjol dan rentenir dibayarin sama masjid. Insya Allah Al-Fatah mungkin saya buka juga. Tapi syaratnya jamaah Al-Fatah dan sering ngaji teng Al-Fatah nembe dibayari utangi. Nah, nek yang Bandung nggih mengke buka kiambak. Di sini yang sudah berjalan di Bang Jiska Ponorogo. Terus kegiatannya apa lagi? Masjid Al-Falah awalnya subuhnya hanya 7 orang. Subuh. Dan sekarang rata-rata di atas 300 jamaah. Pripun carane? Habis subuh ada kegiatan MSQ, Masjid Subuh Quran, setiap hari. Habis subuh ada tausiah, baca 2 lembar, langsung ngopi bareng. Gratis. Silahkan kalau mau ngopi setiap saat di Masjid Al-Fatah juga akan saya launching. Ya. Mengke teng mriku sambil ngobrol-ngobrol, sambil kenalan, daleme pundi, usahane nopo, putrane pinten, sing dereng nikah sinten mawon. Ketemu jodoh teng masjid. Ini yang saya lakukan. Sehingga siapa saja, dari mana saja yang punya masalah kehidupan, ketemu saya waktu subuh. Menawi mboten saged subuh, saya tidak akan menemui. Saya pengen ngetes orang ini serius enggak dan keimanannya kuat atau tidak. Kalau mau sungguh-sungguh berubah, salah satu syaratnya adalah subuh teng masjid. Waktu yang diberkahi, disaksikan oleh malaikat, dan insya Allah itu adalah waktu yang terbaik. Jadi jangan hanya fokusnya duit infak hanya untuk fisik, bangunan, ngecat. Itu dari wakaf. Ampun fokus duit infak itu untuk kemakmuran jamaah. Banyak kan takmir masjid kan nggak berani ngambil keputusan itu. Namanya infak itu fleksibel. Kalau zakat 8 asnaf.
Ya, ini yang mungkin harus takmir masjid itu jangan fokusnya nyimpen duit dan bangga kalau saldo masjid itu uangnya banyak. Ketika mengumumkan alhamdulillah kas masjid niku bersyukur. Mungkin dirubah alhamdulillah kas masjid minus. Nah, itu baru bangga. Ya. Harus apa? Duit didistribusikan. Dan takmir masjid ampun fokus teng pembangunan masjid. Kalau takmir masjid fokusnya pembangunan masjid, bukan takmir masjid, tapi pemborong bangunan masjid. Tadi kan di pembukaan dibacakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Jadi takmir masjid itu harus hadir di masjid dan loman. Ampun pelit, ampun eman. Karena ada yang tanya, Pak, itu nanti kalau masjidnya nggak punya duit, tiba-tiba listriknya mati, nggak bisa membayar bagaimana? Tinggal diumumkan, kami sampaikan Masjid Al-Fatah tidak bisa membayar listrik, maka hari ini listrik dan AC mati semua. Kami mohon maaf kepada seluruh jamaah. Diumumkan lewat media. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal listrik masjid. Maka dari itu kami sampaikan kepada seluruh jamaah, kami mohon maaf tidak ada sumber suara pengeras karena tidak ada listriknya. Insya Allah nanti banyak yang bayarin. Masjid makmur, masjid dari masjid kita bangkit. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Takbir, takbir, takbir. Silakan Anda kembali.